Oke guys, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan di Cogan Stop Podcast, dan kali ini ada Om Pendeta Arson. Bagaimana Om, kabar? Puji Tuhan, Iya, sehat. Ini sehat. Makin kusut aja ini muka. Ya, iya sih, karena rambutnya panjang sama janggutnya makin panjang ya, karena bermasker terus jadi nggak potong-potong ya. Jadi nggak potong-potong. Tapi mulai minggu depan ini harus karena ibadahnya sudah dimulai di gereja, jadi ya ini. Berarti dari awal corona sampai hari ini masih tutup dong GKM Ikrar? Sudah dua kali ini ibadah terus di gereja ya. Ibadah onsite di gereja. Wow, ini menarik. Jadi guys, dulu saya ketemu sama Om Arson ini 2017. Jadi ketika itu praktik ya, sebagai mahasiswa praktik, dan tetap menjalani relasi sampai hari ini, berteman baik dengan Om Arson di Instagram juga. Om Arson ini salah satu pendeta yang gaul kalau kata anak-anak mudanya, seperti itu. Gitu ya. Iya, semua serba bisa, seperti itu. Gokil, emang bikin gitar bisa, bikin ini bisa, bikin itu bisa. Itu talenta didapat dari mana itu Om? Ya pastinya sang sumber talenta ya. Ya Tuhan ya, kan gitu ya. Karena ya harus diakui bahwa semua orang itu kan pasti diberi talenta. Jadi nggak ada Tuhan ciptakan seorang pun minus talenta, pasti punya. Minimal satu gitu. Satu. Jadi ya cuman repotnya kalau kita punya banyak itu kan nanti tanggung jawabnya juga besar, karena Tuhan percayakan talenta untuk dilipat kali gandakan kan. Jadi kalau kita tidak bisa melipat gandakan, ya susah Tuhan yang akan nagih dari kita kan gitu. Oke, ini menarik. Om, gitu. Jadi gini Om, aku pengen ngobrol sama Om karena kemarin ada temanku yang bilang gini kan, mana ada maksudnya orang tuh kalau kena musibah besar dia bisa bersyukur tuh nggak ada. Lalu kemudian aku tuh teringat soal Ayub seperti itu kan, dan rasanya ini perlu didiskusikan dengan Om sebagai pendeta yang memang di bidangnya untuk menafsir Alkitab seperti itu. Mungkin kita akan discuss soal Ayub 1 dan Ayub 2, bagaimana respon pertama Ayub ketika dia mendapatkan ujian seperti itu. Oke. Om, kita akan baca dulu teksnya Om. Mungkin baik. Kita bisa ganti-gantian, saya akan share screen. Iya. Oke, sudah terlihatkah? Oke. Kita baca ganti-gantian, aku ayat ganjil, Om ayat genap, seperti itu, seperti biasa, bagaimana layaknya membaca Alkitab. Aku akan mulai. Ayub 1, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan juga diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Oke. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu terhadap dirinya. Kemudian, maka, oke, lanjut, berapa? Om. 12 ya? Iya, 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oke. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke, wow, ini menarik. Om, apa yang Om rasakan ketika membaca respon Ayub pertama kali? Ini bicara soal harta, habis seperti itu. Ini hartanya dulu di ayat yang pertama dan anak-anaknya juga kan sudah meninggal seperti itu kan. Apa yang Om rasakan ketika baca ini? Berat. Berat? Satu kata ya berat. Ya berat karena saya pikir kalau di masa sekarang hampir saya Pak Arson bisa pastikan atau Nyung bisa pastikan nggak akan ada mungkin orang sekali berayub lagi yang penderitaannya porsinya berlipat kali ganda. Mungkin kalau kita mungkin kejadian tidak akan seberuntun Ayub. Bisa bayangkan ya, satu belum selesai dalam hitungan jam, persoalan baru datang. Hitungan jam, persoalan baru datang. Hitungan jam, persoalan baru datang. Dan itu terjadi dengan waktu yang relatif singkat.
yang luar biasa dan semua hartanya habis, anak-anaknya pun meninggal. Coba dicek apakah ada orang yang pernah mengalami kejadian itu di masa modern pasca Ayub sampai sekarang. Jawabannya mungkin kalau ada, tetapi porsinya kecil. Ya pasti kalau bilang penderitaan, ada banyak kisah-kisah penderitaan yang bisa kita lihat atau kita temukan apalagi di dunia maya seperti ini. Banyak orang bersaksi tentang bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami. Tapi penderitaan-penderitaan yang mereka alami ketika diukur dengan Ayub, mungkin tidak ada 1/10-nya kali kalau dilihat gitu. Jadi Ayub menanggung satu porsi penderitaan yang dalam mangkoknya itu isinya banyak sekali gitu. Jadi kalau Om Yong mau bilang itu cawan penderitaannya Ayub isinya macam-macam tuh. Harta habis, nanti anak meninggal, belum lagi ke belakang istrinya kan akhirnya mengutuki dia. Nah, dia bilang matilah gitu kan. Nah, itu kan berarti di satu mangkok cawan penderitaan itu banyak sekali isi penderitaan yang Ayub alami. Jadi kalau Rapcho tanya ke Om Yong, apa respon pertama? Ya berat. Responnya Pak Arson, Om Yong sendiri kalau ngalamin seperti itu, mungkin akan berkata tidak akan sanggup. Jujur sebagai manusia gitu. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Oh, ini menarik, Om. Tapi nampaknya seperti ini, Om. Apa yang kemudian Om pahami dari Ayub ini, kenapa dia bisa sampai setegar itu dalam hatinya? Bahkan dia tidak berbuat dosa. Di ayat terakhir tadi dijelaskan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang kurang patut seperti itu. Nah, itu Om maksudnya. Apa yang membuat Ayub punya ketegaran hati bahwa Tuhan tidak berbuat dosa seperti itu. Padahal kalau mungkin kita sebagai manusia biasa, kita akan menuduh Tuhan seperti itu. Akan blame terhadap Tuhan seperti itu. Ayat yang terakhir itu sebenarnya merujuk kepada kalau Om Yong mau lihat, Ayub itu di ayat yang pertama itu orang saleh, jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Itu kuncinya. Jadi kalau mau dilihat mengapa Ayub setegar itu, karena dia orang yang saleh, yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi mungkin kalau mau ditarik lebih jauh, apakah orang-orang yang kaya seperti Ayub itu dibarengi dengan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan ataukah tidak? Rata-rata orang-orang kaya sekarang mungkin tidak seperti itu. Mereka mendapatkan kekayaannya tidak dengan takut akan Tuhan, malah di dalam kekayaannya mereka malah buat hal-hal yang makin jahat, korupsi misalnya. Mereka juga tidak saleh-saleh amat gitu. Diberkati tapi tidak pernah ke gereja, diberkati tapi jarang memberi perpuluhan, diberkati tetapi justru ya hidup tidak takut akan Tuhan dan seterusnya. Malah mereka di dalamnya kental dengan kejahatan. Tetapi ini orang kaya yang beda gitu. Ini luar biasa. Makanya kalau Rapcho ingat, Tuhan Yesus pernah bilang kan lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa tuh ada catatan di situ? Catatan kenapa Tuhan Yesus membandingkannya seorang kaya dengan itu. Tapi lihatlah seorang kaya yang mungkin kekayaannya luar biasa banyaknya itu. Tetapi seorang kaya ini berbeda. Karena dia takut Tuhan, dia saleh, dia jujur, dan mutlak dia menjauhi kejahatan. Jadi kalau Rapcho mau bilang, kenapa sih Ayub berespon dalam segala hal dia tidak berdosa, tidak menyalahkan Tuhan, karena ya itu tadi dia takut Tuhan betul. Dia memposisikan diri dengan semua hal yang terjadi itu karena ya takutnya kepada Tuhan itu tadi. Dan dia begitu saleh dalam menjalani kehidupannya kan gitu. Wow, ini menarik. Om, tapi kan gini Om, ada konsepsi nih dalam masyarakat kita bahwa orang yang dapat cobaan itu adalah orang berdosa seperti itu. Orang yang kemudian diizinkan mendapatkan cobaan ternyata orang berdosa. Tapi kali ini ternyata berbeda seperti itu. Ayub itu orang saleh, dia diizinkan seperti itu. Pada saat itu apa yang Tuhan mungkin dalam teks ini Tuhan tuh kok ngizinin ya gitu. Mungkin Om bisa memberikan sedikit gambaran soal kenapa sih Tuhan ngizinin kayak gitu.
Kalau Om Yong lebih melihat bahwa itu keadilannya Tuhan aja semata-mata. Tuhan itu adil kan. Jadi kalau Tuhan semata-mata memberi tekanan berat atau semua kepada orang yang berdosa misalnya, nanti tidak ada titik keseimbangannya. Supaya kita dapat melihat bahwa bagaimana respon orang ketika menghadapi persoalan yang berat itu tadi. Jadi ketika ada orang yang tidak kenal Tuhan mendapat ujian yang berat, itu kan sesungguhnya buah dari apa yang dia lakukan gitu. Karena orang yang memang jahat, orang yang memang hidup tidak takut akan Tuhan, kalau dia mendapatkan sesuatu yang malang itu hal yang biasa. Karena memang itu upah yang harus dia dapatkan. Tetapi ketika ada seorang benar yang kemudian mendapat ujian, mendapat persoalan yang begitu banyak, disitulah sesungguhnya kita dapat melihat bahwa ukuran untuk seorang yang beriman tadi sungguh-sungguh teruji ketika masalah itu datang. Oke. Nah, itu baru imannya atau kepercayaannya betul-betul teruji. Karena rata-rata banyak orang ya pasti komplain sama Tuhan ya kan. Seperti yang Rapco dapat dari teman-teman tadi, loh kok orang benar kok tidak mengalami persoalan segitu banyaknya. Loh kan dia saleh, kenapa dia harus begitu? Jadi lalu pertanyaannya juga apakah orang yang mau dibilang tidak sesaleh seperti Ayub misalnya. Kita yang salehnya separuh-separuh gitu misalnya. Apakah kita juga bebas dari apa yang diharapkan orang lain misalnya? Karena kan kalau tadi misalnya ada orang yang Om Arson bilang tadi, kalau ada orang yang tidak betul-betul takut Tuhan, misalnya mereka hidup suka-suka lah. Tapi justru kadang malah mereka tidak dapat masalah seberat Ayub malahan kan. Mereka kelihatan enjoy sekali. Mereka kelihatan lebih bahagia dari kita. Uang istrinya di mana-mana, hotelnya di mana-mana, semua punya. Mereka kelihatan lebih bahagia dari kita. Kan begitu. Nah, disinilah kita harus ngelihat bahwa ternyata semua di dunia ini sifatnya kan jadinya sementara. Jadi ketika Ayub memandang itu semua, dia tahu Tuhan yang beri, Tuhan juga yang ambil. Oke. Makanya dia kan kasih statement itu kan, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Makanya kan dengan telanjang datang ke dunia ini, maka dengan telanjang pula kita akan kembali. Maka apa toh yang mau kita bawa dari dunia ini toh, coba? Nggak ada toh. Kita matikan semua nanti ditinggal. Nggak ada yang kita bawa. Jadi ketika itu mungkin Ayub sadar betul bahwa hewan, semua ini punya anak, kekayaan yang dia punya itu dia dapatkan hanya di dunia ini aja buat tinggal, dan apa yang dia miliki di dunia ini sesudah itu selesai. Jadi buat apa dia mau komplain sama Tuhan? Sebab memang pada kenyataannya tidak mutlak juga bahwa Ayub itu tidak gerusulo di dalam hatinya. Saya yakin di beberapa ayat belakang juga sebenarnya kan Ayub mempertanyakan beberapa hal. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi alasan bagi dia untuk tidak lagi mempercayai Tuhannya. Dia hanya ingin memperjelas kenapa saya mengalami ini. Di dalam banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu, dia sebenarnya ingin klarifikasi dengan Tuhan. Aku ini salah apa toh? Kan wajar sebenarnya. Kan wajar. Wajar itu dalam artian dia sudah saleh. Dia sudah melakukan semua yang baik. Bahkan dia peduli dengan anak-anaknya. Anak-anak yang buat salah, dia yang bakar korban untuk pengampunan dosa. Anak-anaknya nggak peduli tentang itu semua. Tapi dia bapak yang baik yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Yang minta ampun kepada bapak soal kelakuan anak-anaknya. Kan begitu. Nah, itu yang luar biasa gitu. Ini menarik, Om. Tapi tadi Om sampaikan bahwa ada orang yang mengikut Tuhan hidupnya lebih menderita, ada orang yang tidak mengikut Tuhan hidupnya bahagia, hotelnya di mana-mana. Apakah kemudian kita mengukur kebahagiaan hanya dari harta, Om? Kayaknya justru itu. Kayaknya ini misunderstanding seperti itu dari pemahaman kita sebagai orang Kristen. Iya, justru itu yang ingin kita Om ingin sampaikan ke kita semua, bahwa kita sudah salah menaruh standar kebahagiaan itu, gitu loh, Jo. Kita sudah salah menaruh standar kebahagiaan itu. Belum tentu orang yang tidak punya apa-apa dia tidak bahagia, dan belum tentu orang yang punya semua dia bahagia.
Itu. Nah, justru ketika orang-orang Kristen hari-hari ini terjebak dengan ya tadi, kalau kita punya segala sesuatu yang kita impikan, kita harapkan, kita baru bahagia. Kalau kita belum memilikinya, kita belum bahagia. Nah, itu fatal. Karena menurut Om Yong sendiri, orang yang paling bahagia di dunia ini, kalau menurut Om Yong sendiri, orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga itu paling bahagia. Bahkan kalau mau lihat kembali ke teladan kita lah, Tuhan Yesus Kristus gitu. Dia bilang kalau serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Betul. Itu berarti bagaimana dia meletakkan hidupnya sebagai contoh bagi kita bagaimana ini tadi bersyukur untuk apa yang dia miliki hari itu gitu. Bahkan dia bilang nggak ada kepala buat tempat tidurnya, buat untuk meletakkan kepalanya, tetapi dia tidak komplain kepada bapaknya. Kenapa toh aku nggak dikasih bantal yang keren aja atau tempat tidur yang keren aja supaya aku bisa melakukan pelayanan dengan maksimal dan tanda kutip. Kan gitu. Kenapa toh nggak diperlengkapi, suruh kumpul uang yang banyak, beli bantal kah, beli kasur, nanti ditaruh di keledai supaya kalau jalan-jalan nanti aku bisa pelayanan dengan enak kalau bangun pagi fit gitu kira-kira. Nah, itu kan ya. Tetapi ternyata tidak. Jadi konsep kebahagiaan bagaimana Yesus memenuhi panggilan hidupnya, panggilan pelayanannya, memenuhi kehendak Allah dalam hidupnya. Bahkan penderitaan itu bahagia. Wow, gitu. Ini menarik. Penderitaan itu bahagia. Iya, kebahagiaan yang sejati itu gini, Co. Kadang orang juga salah mengerti ini di sini. Jadi gini, kalau panggilan orang Kristen itu kan panggilan untuk menerima karya keselamatan, berkat-berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, Co, ada panggilan untuk ikut menderita yang kadang kita abaikan. Betul. Memikul salib kalau Yesus bilang. Itulah, itu keren itu. Jadi coba bayangkan, kalau seandainya coba aja kita disuruh mikul salib dalam keadaan real ya. Rapco suruh bikin salib gitu. Lalu pergi kemana-mana suruh pikul. Waduh. Misalnya. Ya, itu kan nggak enak banget itu kan. Betul. Tapi justru itu panggilan kita. Memikul salib gitu. Menyangkal diri, pikul salib. Nah, pikul salib itu dalam tanda kutip kita akan selalu menanggung yang namanya penderitaan. Karena pikul salib itu nggak enak gitu. Karena jalan dunia kasih jalan yang lebar, sementara jalan yang kita lewati jalan yang sempit. Betul. Kata Tuhan. Sudah di jalan sempit masih pikul salib. Coba bayangin susahnya orang Kristen itu. Itu kan waduh ngeri banget itu. Iyalah. Coba bayangkan dua jalan lebar, jalan sempit. Kita disuruh pilih jalan sempit, tapi suruh masih pikul salib lagi. Iya. Loh itu luar biasa. Jadi kalau jangan pikir jadi orang Kristen itu enak, nggak ada itu. Jangan kita terus selalu menaruh orang Kristen itu selalu diberkati. Oke lah, setuju saya. Tuhan itu mau memberkati kita. Tapi jangan lupa satu panggilan tertinggi kita juga. Selain daripada diberkati, menerima berkat-berkat Tuhan, itu panggilan untuk serupa dengan Kristus. Panggilan untuk melewati jalan sempit. Panggilan untuk pikul salib di jalan sempit yang tidak mudah tentunya. Betul. Gitu, jangan-jangan masih relevan apa yang Yesus bilang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya sangat lah. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa keluar dari mengukur kebahagiaan dari harta benda yang kita punya, itu bisa jadi sangat relevan. Bayangkan kalau kamu lupa kunci mobil di mobil ketika kamu pergi, karena hartamu di situ kamu akan geras, aduh gimana ya, itu nanti kalau hilang gimana, itu dan seterusnya gitu. Ya betul, kita ini harus diakui bahwa memang apa tuh kalau misalnya kita punya barang berharga kita taruh hilang, itu kan rasanya nggak enak kan? Iya. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita ada papanya saya sendiri gitu, papanya Om selalu mengajarkan ini. Jadi dibilang begini, kalau kamu punya itu cuma titipan. Kalau nanti hilang atau apa diambil ya sudah. Terus kamu mau apa gitu? Kalau sudah hilang ya sudah. Bahkan ada salah satu jemaatnya Pak Arson itu punya usaha gitu. Dia kehilangan apa-apa, dia bilang ya sudah, kalau hilang itu semua apa? Kalau diambil orang berarti orang lain butuh. Gitu saja. Sehingga
Ya itu yang sering kali kalau kita menaruh hati kita lebih berat kepada harta benda keduniawan yang kita punya, keduniawian yang kita punya, kita jadi tidak tenang. Rapco bayangkan. Orang uang susah misalnya, pasti kan bingung kan, karena apa-apa sekarang harus beli pakai uang. Betul. Orang punya banyak uang pun bingung karena dikejar-kejar petugas pajak. Iya. Sampai bingung mau taruh uang di mana tuh. Punya banyak uang bingung, nggak punya uang bingung. Lalu gimana? Nah, bagi Om Yong, kalau mau tidak bingung, pegang Kristus. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu butuhkan hari ini cukup untuk sehari ini. Nah, jadi Tuhan itu maha penyedia bagi kita. Karena ukuran Tuhan itu hari. Betul. Jadi selalu baru tiap pagi. Itu berarti ya sudah. Kalau nanti kita malam lewatin gitu, pagi itu ada berkat baru yang Tuhan sudah takar menurut takaran Tuhan untuk kita. Betul. Jadi kalau mau bilang bersyukur untuk versi Ayub karena dia sudah punya banyak hal. Betul. Semua dia punya. Betul. Tetapi ketika dia mau terima apa yang mau Tuhan buat untuk dia, termasuk mengambil semua yang titipan dari Allah untuk dia, maka dia berkata dengan jelas tadi, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Tapi banyak nggak orang Kristen yang tidak mau begitu? Ya banyak sampai hari ini. Itu punyaku, itu punyaku, itu punyaku, punyaku dan punyaku. Tanpa kita sadari, kita sudah memposisikan diri seperti Tuhan. Betul. Sebagai yang memberi. Gitu. Iya, repotnya di situ. Banyak orang Kristen, oh, ini hasil kerja kerasku. Ini hasil kerja kerasku. Ya betul. Tapi kalau kamu dibuat stroke sama Tuhan, terus kamu bilang apa coba? Betul. Kalau kamu diambil napas sama Tuhan, terus kamu apa? Kan gak bisa apa-apa lagi. Betul. Nah, ketika orang tidak bisa memandang hidup seperti yang Ayub ajarkan, kemampuan untuk bersyukurnya menjadi terbatas, makanya Rapco, seringkali kan kita ibadah ucapan syukur kenaikan pangkat. Betul. Ibadah ucapan syukur rumah baru. Betul. Ibadah ucapan syukur lulus apa-apa. Pernah nggak ucapan syukur kalau rumah kemalingan? Nggak ada kan? Nggak ada. Atau jadi maksudnya sesuatu yang susah itu selalu identik ya. Kita sulit untuk bersyukur karena memang kita tidak terbiasa mensyukuri hal-hal yang sulit dalam hidup. Atau ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, respon pertama kita selalu ya sambat atau mungkin bahasa orang Jawa ya komplain sama Tuhan. Betul. Tapi kalau kita mau lihat Ayub respon pertama justru dia bilang, walaupun nanti ke belakang dia masih cross check atau dia masih komplain atau dia masih menanyakan sama Tuhan, tetapi reaksi awalnya itu luar biasa. Betul. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Iya. Wow. Ya, jadi gini, Pak Arson itu, Om Yong itu selalu bilang begini. Kita itu kalau mau mengucap syukur itu kita seperti orang yang memegang buah durian. Nah, Rapco kan jualan durian juga. Betul. Tapi duriannya sayang udah nggak ada kulitnya. Iya. Sudah di packing. Jadi kalau kita mau bilang orang bersyukur itu seperti kita terima sesuatu dari Tuhan dalam bentuk buah durian. Kan tajam tuh, Co. Betul. Nah, kita terima saja di atas tangan kita. Kalau itu tajam. Ketika Tuhan minta dan kita serahkan sama Tuhan, Tuhan mengambil itu tidak akan meninggalkan bekas luka, sayatan atau robekan tangan. Karena diambil paling cuman karena beratnya ada titik-titik di tangan aja. Iya, betul. Tapi kalau kita tahan dengan begitu kencang, dipegang kuat-kuat gitu duriannya. Ketika Tuhan ambil kan terjadi tarik-menarik yang paksa sekali. Iya, betul. Kalau sampai kita nggak kuat tahan lagi, kita lepas ya tangan kita itu sobek semua. Iya. Gitu. Nah, orang yang tidak mau bersyukur itu orang yang mau pegang segala sesuatu sekuat itu gitu. Wow. Gitu. Jadi itu kalau diambil sobek semua, kita yang sakit. Tapi kalau buat durian itu kita bilang Tuhan, kalau ini Tuhan ngasih, ketika Tuhan mau ambil aja Tuhan. Buka tangan. Tuhan kalau ngambil kan hanya bekas itu saja tuh, titik-titik ujung-ujung durian yang mungkin ada di tangan kita, tapi tidak akan sangat menyakitkan. Nanti seiring berjalan waktu dia akan kembali seperti semula tanpa bekas. Kan gitu. Wow. Ini menarik. Gitu. Wow, ini menarik. Om, nampaknya tadi Om katakan bahwa Ayub ini di belakang-belakang cross check. Sebenarnya yang bikin dia cross check ini teman-temannya, Om. Teman-temannya rese. Iya, betul.
Iya, lah itu karena dia ingin bilang ke Tuhan bahwa ini teman-temanku menuduh aku kan gitu. Bilang aku tidak setia sama Tuhan. Banyak lagi komplain-komplain yang lain. Lah, sering kali kan kita juga kan kayak gitu kan. Ketika kita mengalami kesusahan itu yang rese orang lain. Betul. Oh, dia mesti begini. Dia mesti begini. Dia mesti tuh itu makan duit korupsi tuh. Dia segala macam. Iya, tapi kan kita harus tahu yang menghidupi nilai kehidupan kita dengan Tuhan itu kita. Betul. Yang tahu seberapa dekat kita dengan Tuhan itu kita. Betul. Yang tahu apakah kita buat dosa dengan Tuhan itu kita. Betul. Orang lain itu kan nggak mungkin tahu. Betul. Sehingga kemudian ya wajar sekali kalau dia komplain sama Tuhan. Dong, aku yang ngomong kasih sertifikasi dia orang paling saleh itu kan Tuhan, bukan legitimasi manusia toh. Betul. Jadi kalau manusia yang kasih legitimasi ke Ayub bahwa Ayub itu saleh, wajar kalau mereka narik lagi sertifikasi itu ketika melihat kelakuan Ayub misalnya, lah kok orang saleh begini, masa orang saleh enggak gini. Tapi yang ngasih Tuhan, maka Ayub tuh bilang, Tuhan yang ngomong ke aku kan Tuhan tuh aku saleh, tapi kenapa ini teman-temanku ini salah menilai aku juga. Mungkin begitu kalau bahasa lebih dipersempit, jadi dia mungkin komplain ya memang begitu, walaupun memang di sisi yang lain ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sampai dia bilang ya kalau aku begini mendingan aku nggak usah dilahirkan aja, mungkin gitu kan, kira-kira begitu kan. Betul. Nah tapi di sisi yang lain itulah realitasnya, bahwa penonton itu lebih pintar menjustifikasi kita ketimbang kita sendiri. Jadi lalu bagaimana caranya? Ya sudah, mereka punya hak untuk ngomong, ya sudah. Yang tahu diri kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu kita sendiri. Nah ketika kita sudah begitu kuat dengan Tuhan, kita sudah mengakar dengan Tuhan, kita sudah hidup sedemikian rupa dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi itu akan menolong kita untuk kemudian berkata bahwa ya yang Tuhan buat itu selalu paling baik, walaupun dalam tanda kutip tidak menyenangkan buat kita. Mungkin yang terjadi dalam hidup kita bisa seperti Ayub, tetapi ketika kita mau lebih luas melihat bahwa yang beri itu Tuhan, yang ngasih itu Tuhan, maka kita akan dengan mudahnya berkata ya sudah, Tuhan yang ngasih buat saya begini, saya akan terima. Kalau ini terjadi karena salah dan dosaku, saya introspeksi diri toh. Saya akan bilang, Tuhan, kalau saya salah Tuhan, saya curi uangmu, saya tidak kembalikan perpuluhan. Jadi kalau usaha saya bangkrut misalnya, kalau usaha saya begini, kalau memang ini saya pelit, saya tidak mau berbagi dengan orang lain, ya sudah saya terima. Saya mohon ampun atas segala dosa dan salah saya. Ya sudah, selesaikan. Tapi kalau ini kita sudah hidup benar semua, hidupmu perpuluhan oke, semua baik, tidak nyakitin orang, semua kita jalani. Tapi kalau masih seperti Ayub, ya bersyukur saja. Berarti kamu diizinkan mengalami kondisi seperti Ayub, walaupun tidak ada 1/10 bandingannya dengan yang Ayub rasakan. Begitu. Ini menarik, Om. Jangan-jangan orang Kristen nih sama nih kayak teman-temannya Ayub. Tuh lihat tuh keguguran, hamil duluan sih dia. Jangan-jangan gitu. Ya, itu realitasnya toh, Jo. Kita nggak bisa nolak bahwa memang Om itu pernah dapat satu gambar di Facebook keren. Itu menjadi perenungan juga. Om beberapa waktu lalu khotbah. Gini, hidup orang Kristen itu sekarang seperti wasit sepak bola. Betul. Yang mondar-mandir ke sana kemari hanya ngawasin dan memperhatikan kesalahan orang lain. Rapnya bisa bayangin nggak itu? Jadi kita hidup kayak wasit sepak bola yang sukanya cuma ngelihat kesalahan orang lain lalu kasih kartu merah atau kartu kuning. Yang mondar-mandir di tengah-tengah lapangan hanya untuk cari kesalahan orang lain. Nunggu orang lain buat salah baru kita. Kan gitu. Nah, sebegitunya orang yang sudah muak dengan banyak orang Kristen yang hanya suka menghakimi orang lain, suka ngelihat sesuatu dengan begitu pendek tanpa harus mau bilang oh iya ya, mungkin dia mengalami kondisi kayak gini, mungkin dia sementara mengalami kondisi yang berat ini, Tuhan ngasih ujian ke dia, boro-boro memberikan dukungan. Kalau yang mengalami musibah itu orang nyakitin kita, malah kita syukurono kowe, mati yo kowe, rasakno kowe, kan ya begitulah. Betul. Bisa jadi yang seperti Rapco bilang tadi, tapi
kan tidak serta-merta kita harus seperti itu juga. Betul. Nah, hari-hari ini kita harus banyak berempati ke orang lain. Belajar melihat masalah yang dihadapi orang itu dari sudut pandangnya. Apa yang dia lihat. Jangan-jangan yang dia lihat kita nggak bisa lihat. Iya. Lalu kemudian kita menyampaikan sesuatu yang blind, kita nggak bisa lihat. Nah, jadi ya sudah, yang paling baik adalah pergi ke tempat dia, duduk dengan dia, lalu ambil sudut pandangnya, lalu lihat apa yang dia alami sekarang. Nah, seringkali itu kita berdiri dari sudut pandang kita yang belum tentu itu yang dia lihat, kan begitu. Oke. Wow, ini menarik, Om. Om, aku pengen tampilkan di pasal yang kedua karena ini di pasal yang kedua lebih menarik lagi karena iblis ini ternyata kurang puas nih. Udah hartanya diambil. Tapi kita share screen dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di Ayub 2 beberapa ini ternyata sebentar kita mungkin baca bergantian lagi aja, Om, biar penonton bisa dapat gambaran diskusinya dari Ayub ini. Kita baca, aku ayat pertama dan Om ayat kedua, selanjutnya aku ayat ketiga dan Om ayat keempat dan selanjutnya. Oke, aku baca. Maka suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Oke, ayat ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oke, wow. 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Su'a, serta Jofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Oke, ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Oke, ini menarik, Om. Om, nampaknya ada beberapa segmen di Ayub 2 ini untuk menegaskan bahwa iblis tuh kurang puas bahwa hartanya cuma diambil. Aku berpikirnya gini, harta mah bisa dicari gitu. Pasti bakal jadi kaya lagi gitu. Tapi kalau penderitaan badan seperti itu, penyakit, pasti dia akan menghujat Tuhan seperti itu. Apakah kemudian Om melihat bahwa ini tuh iblis terlalu tega kah, atau memang kurang puas, atau pengen lihat seberapa tangguh Ayub mempertahankan imannya? Kalau mau dilihat, maka memang begitulah, iblis datang untuk membunuh
merusak, membinasakan, kan begitu. Kerjaannya dia itu. Jadi memang target TO-nya, target operasinya itu memang begitu dia. Dia akan bikin orang-orang tuh sampai begitu, sampai ya bahkan sampai terakhir tuh ya kalau bisa mati. Mati di dalam mati di dalam penyangkalan mereka kepada Tuhan yang memang selama ini diikuti atau dipercayai. Karena seakan-akan Tuhan tidak membela, kan gitu. Betul. Kan seakan-akan Tuhan itu tidak membela segala kepentingan Ayub, segala tidak menunjukkan bahwa orang saleh itu seakan-akan juga harusnya dilindungi karena dia saleh gitu. Kalau yang terjadi itu orang yang tidak saleh, oke, tidak masalah kan? Karena orang berdosa layak menerima itu gitu. Kesusahan-kesusahan kan. Tetapi pada kenyataannya tidak. Ini Ayub orang yang begitu saleh, bahkan diulang lagi bahwa tidak ada orang di dunia itu seperti hambaku Ayub. Betul. Kembali diulang bagaimana Allah memuji kesetiaannya, betul. Allah memuji ketulusannya, dan Allah bilang tidak ada satupun seperti Ayub. Kan gitu. Sehingga ketika dia bilang, wah kalau gitu ya kayak tadi kurang keren aja. Apa kita naikin levelnya, level penderitanya lagi lah. Nah, seperti Raca bilang tadi, kalau harta bisa dicari asal penting tubuh sehat. Bagaimana kalau tubuhnya sekarang kita hancurin? Ya udah, dikasih, tapi Ayub, Tuhan bilang udah sayangin aja nyawanya. Kamu mau bikin dia kayak apa? Ternyata memang akhirnya borok-borok. Dulu waktu Om di kampus itu kita pernah buat drama tentang Ayub ini. Itu begitu luar biasa, begitu hidup gitu. Saya lupa pemerannya itu sekarang, dia pemeran itu orang Ambon. Bagaimana dia merepresentasikan seorang Ayub dengan borok-borok yang luar biasa. Ketika mengalami kondisi itu, garuk sana sini dan seterusnya. Betul. Bahwa sampai temannya itu duduk menjauh karena memang tidak tega. Betul. Memang kayaknya mereka menunjukkan kepeduliannya dengan datang mengunjungi dia, lalu ikut diam tanpa kata. Berapa hari itu tadi dikatakan 7 hari kan mereka hanya duduk diam, nggak bisa ngomong apa karena memang betul mereka juga mau cepat-cepat menuduh Ayub itu berbuat kesalahan sama Tuhan. Kok tidak, karena kita tahu Ayub itu saleh. Mereka kan juga tahu hidup Ayub setiap hari. Nggak mungkin nih Ayub kayak begini. Mungkin sehingga mereka diam itu karena pertanyaan itu semua tidak mampu dijawab dengan logiknya manusia. Bagaimana mungkin? Sehingga kemudian mereka diam. Mereka mau tanya kepada Ayub, mereka juga takut menyinggung dia. Tapi wah, itu kan juga bisa jadi. Ayub juga mau menyatakan, aku janjiannya salah apa toh gitu. Kan nanti ada satu lagi temannya yang begitu baik kan, namanya Elihu kan di bagian yang terakhir itu. Nah, itu yang kemudian mau bilang ke Ayub, kamu harus seperti laki-laki yang kemudian berdiri di depan Tuhan dan berkata bahwa ini. Nah, pada akhirnya kan Ayub bilang, dari dulu itu aku kenal engkau dari kata orang, tetapi sekarang aku ngelihat sendiri. Nah, lewatin semua itu. Tetapi iya, jadi kalau Rapco mau dengan Om sepakat tentang ternyata iblis tidak dengan dengan legowo. Betul. Hanya ngelihat satu, dia mau nambah. Ya memang karena itu targetnya begitu. Betul. Nah, tetapi ternyata Ayub masih tidak mempan. Ayub masih cukup kuat menghadapi semua hal yang terjadi. Ternyata ya tadi kalau orang sudah takut Tuhan, sudah saleh, sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, maka apapun yang terjadi itu tidak akan mampu menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang jujur sih iya, betul, tapi kadang tidak takut Tuhan di hal yang lain. Iya. Mungkin kita takut Tuhan, tetapi kadang nggak jujur. Bilang kita takut Tuhan, tapi kita nggak jujur juga. Atau mungkin kita takut Tuhan, ya kita nggak saleh juga gitu. Kita sok-sokan, ya begitulah. Kalau sudah jadi, ya kekristenan pencitraan lah, ya kelihatan keren aja di luar, tetapi ternyata di dalam belum tentu. Nah, maka Ayub itu sendiri pun ingin tunjukkan ke kita bahwa ketika kamu udah dapat sertifikat saleh dari Tuhan, karena pola hidupmu yang betul-betul hanya kamu dengan Tuhan. Makanya kan Om bilang tadi, yang kasih sertifikat itu kan Tuhan. Bukan jadi manusia. Nggak ada yang, jadi nggak ada yang bisa menggugat dia bahwa dia bersalah.
Betul. Karena yang kasih Tuhan. Betul. Jadi kalau kita saleh ini ukurannya cuma manusia, ya kita bisa, ya orang akan mempertanyakan, udah pasti. Tapi ketika Ayub sadar yang ngasih sertifikat itu Tuhan, yang bilang dia saleh itu Tuhan, yang ngukur kesalehannya itu Tuhan, yang bilang dia jujur takut Tuhan itu ya Tuhan sendiri, maka apapun yang terjadi itu dia bilang, Tuhan paling bercanda sama saya. Mungkin bisa gitu juga, keren kali ya. Tuhan ini canda sama saya nih. Wong Tuhan yang bilang aku saleh kok, Tuhan yang ngasih ini kok, Tuhan paling canda sama saya nih. Kan mungkin gitu lagi. Tapi ternyata ini Ayub itu ingin bilang begini, bahwa kalau kamu udah takut akan Tuhan, saleh hidupmu, hidupmu jujur, semua masalah seberat apapun tidak akan bisa memisahkanmu dari kasih Tuhan, kan gitu. Enggak akan bisa. Betul. Ya, gitu. Jadi lalu bagaimana? Ya sekarang kamu ngukur sendiri hubunganmu sama Tuhan itu. Sejauh mana kamu saleh, sejauh mana kamu takut Tuhan, sejauh mana kamu hidup jujur dengan Tuhan. Itu aja. Betul. Wow, ini nah, jangan-jangan ketika kita mendapat penderitaan lalu kita ngamuk-ngamuk sama Tuhan, mungkin standar takut akan Tuhanmu itu masih sedikit. Betul. Atau jangan-jangan kamu belum saleh. Atau jangan-jangan kita belum jujur sama Tuhan. Sehingga ketika masalah berat datang kita buru-buru. Waduh, lalu kemudian kita nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Ya, mungkin gitu, Okay. Wow, ini menarik. Om, ini ada segmen kedua, bagaimana peristiwa di Ayub 2 ini ternyata makin diperkuat akan kesalehan Ayub ketika ia menjawab pernyataan dari istrinya di ayat 9. Ini Ayub 2 ayat 9, aku mungkin akan share screen biar teman-teman yang nonton bisa baca. Ayub 2 ayat 9 mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu Ayub menjawab di ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wow, Om, ini jawaban yang benar-benar merinding banget, karena Ayub bilang istrinya aja bahkan dibilang perempuan gila. Ini jawabannya, wah. Iya, gini Cok. Jadi kita akan kalau meletakkan itu kepada reaksi seorang istri di dalam realitas. Memang harus diakui bahwa istri itu kan orang yang paling gampang celoteh. Betul. Paling gampang protes. Paling gampang bicara tentang sesuatu, bereaksi dengan begitu reaksi pertama itu kadang tidak logis. Dia menggunakan perasaannya. Betul. Nah, ini baru kemarin terjadi. Ini sebagai gambaran aja. Jadi kemarin itu anaknya Om itu panas selama 7 hari. Selama 7 hari dia panas, jadi badannya panas. Lalu kemudian karena dia di luar, kami taruhkan sebelum kami memutuskan untuk membawa ke rumah sakit begitu untuk dirawat karena panasnya tidak turun-turun. Lah, waktu dia hendak kami bawa ke rumah sakit untuk diopnam, dia tidur. Lalu kemudian istri itu mau ke kamar mandi, mau mandi gitu. Ternyata ada coro ya, kecoa. Nah, itu ya. Anak saya teriak, saya di depan karena siap-siapin sepeda motor mau keluar karena mau pergi itu kan. Istri saya langsung kaget. Karena anak saya teriak, dia kaget, refleks itu. Papa. Wah, sudah. Lah, ternyata dia mungkin pikir anak saya step karena panasnya tinggi. Karena anak saya kaget, dia coro, dia teriak juga, istri saya teriak juga. Ya begitu. Jadi wah, langsung rasanya deg-degan gitu. Nah, itu kadang kan begitu. Jadi ya, tidak cukup bisa tenang gitu. Memang kadang begitu. Lah, ini terjadi dengan istrinya Ayub juga kan, bahwa dia ngelihat semua hal, lalu kemudian dia bilang, kamu masih percaya sama Tuhanmu? Percuma, dalam tanda kutip gini, percuma juga kamu saleh-saleh amat. Percuma kamu juga takut akan Tuhan. Toh, kamu kayak begini kok nasibmu. Lah buat apa kamu saleh-saleh? Ya udah, mendingan kamu mati, lalu kutuki Allah. Maksudnya bilang gini, ya udah, Tuhan model apa nih?
Yang harusnya kita yang orang sayang, ya kan, Tuhan model apa kamu gitu kan? Kutuki Allah kan, Tuhan model apa nih? Masa aku udah saleh begini, aku hidup takut Tuhan, aku ngasih persembahan pengampunan dosa untuk anak-anakku setiap hari. Kalau anak-anakku salah, aku minta ampun supaya aku kedapatan bersih di hadapan-Mu. Kok masih begini kan begitu? Nah, lalu yang menariknya kan responnya Ayub, kamu tuh kayak orang seperti perempuan gila. Masa kita menerima yang baik dari Tuhan sementara yang buruk tidak bisa, tidak mau kita terima. Artinya begini, yang buruk itu bukan berarti Allah sumber keburukan, bukan. Betul. Salah, nanti itu salah. Jadi gini, yang buruk itu seperti kadang Allah memberi surprise tapi bungkusnya jelek. Ya, Om selalu bilang begitu. Kadang Tuhan itu kasih berkat, bungkusnya jelek. Gini, berkatnya Ayub itu kemasannya nggak enak banget tuh. Di dalamnya ada penderitaan, kemasannya pun udah nggak enak. Kemasannya itu wah luar biasa nggak enak sekali udah. Maka seringkali orang Kristen itu hanya mau menerima sesuatu yang kadang dari bungkusnya ya kenikmatannya bagus kelihatan, tetapi dalamnya itu justru menghancurkan. Rapco pilih mana? Kalau seandainya di hadapan Rapco ada 2 kado. Yang satu bungkusnya bagus, dipitahin bagus. Tapi yang satu bungkusnya kertas koran bekas yang acak-acakan. Tergantung isinya. Kalau koran bekas isinya emas 5 kilo ya, mendingan. Lah itu yang ya itulah. Nah, orang Kristen itu sekarang karena enggak mau, dia cuma pingin lihat kemasan yang bagus, tetapi dia nggak tahu isinya itu malah menjerumuskan. Kan kemasan itu kan akhirnya membuat pencitraan seakan-akan dunia ini yang kita jalani, wah kalau kamu sukses, semua kamu jadi orang kaya, kamu jadi semua. Bukan berarti kita enggak boleh jadi orang kaya, bukan. Tetapi rata-rata, ya tadi di awal kan Om bilang, belum tentu orang kaya takut Tuhan juga. Atau jangan-jangan mereka berkelimpangan harta dari hasil kejahatan. Bisa jadi tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini. Punya istri di mana-mana. Pergi ke gereja di tempat yang A dengan istri yang lain. Pergi keluar kota. Ada juga yang kayak gitu. Jadi janganlah. Artinya begini. Jadi ya mari kita ngelihat bahwa responnya seorang perempuan yang seperti istrinya Ayub pun itu kadang ada di sekitar kita juga. Tetapi mau menyadarkan kita bahwa Ayub pun tetap mampu untuk menyampaikan kepada istrinya. Walaupun habis itu cerita tentang istrinya pedot ya. Tidak banyak cerita tentang apa lagi sesudah itu. Istrinya pergi kemana kah? Istrinya pergi ngungsi kemana kan nggak ada. Cuma sampai di situ. Artinya mungkin bagi Om, mungkin sesudah itu istrinya jengkel lalu pergi tinggalin Ayub bisa jadi. Karena buat apa juga ngerawat sudah kere, sakit-sakitan, wes pokoknya tinggal matinya aja ya. Wes kulit sudah bau busuk, udah nggak ada, wes sudahlah. Tetapi itulah Ayub tetap berdiri kuat. Karena sekali lagi yang kasih sertifikat itu Tuhan. Yang membuat dia kuat itu Tuhan. Yang membuat dia yakin. Yang buat semua Ayub adalah Tuhan. Jadi dia mau terima bukan saja yang baik, tetapi juga kejadian-kejadian seperti itu. Dia mau terima sebagai bagian dari perjalanan imannya, memperkaya imannya bahwa Tuhan akan selalu membuat semua baik, indah pada waktunya, kan gitu kira-kira. Wow, ini menarik. Om, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih Om. Oh gitu ya? Lama juga ya? Iya, soal Ayub ini ada banyak hal yang perlu diulik, tapi nampaknya terlalu banyak diulik juga ntar tidak terlalu fokus apa yang kita diskusikan. Om, terakhir Om, soal bisa nggak sih kita bersyukur dikala kita mendapatkan beban yang berat, Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Seperti yang Ayub bilang, kita mau menerima yang baik, tapi kadang-kadang kita nggak mau terima yang buruk seperti itu. Gimana caranya? Kalau Om sendiri mau mendefinisikan bersyukur itu sederhana begini. Kita setuju dengan apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itu bersyukur. Jadi kita mau setuju dengan apa saja yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Selama kita ada di jalannya Tuhan, selama kita hidup takut akan Tuhan, selama kita hidup di dalam anugerah Tuhan, apapun yang Tuhan buat itu baik bagi kita.
Nah, disitulah kita akan dimampukan untuk bersyukur kalau kita percaya bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik, apapun ya, apapun, segala hal, baik seperti yang dialami oleh Ayub, baik untuk senang, air mata, sakit, sembuh, miskin, kaya, kelebihan, kekurangan, semua. Kalau kita ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih anugerah Tuhan. Sekali lagi, apapun yang Tuhan buat itu baik. Ketika kita mampu, itulah bersyukur sesungguhnya. Bersyukur itu gitu. Mau terima apa saja yang Tuhan buat dalam hidup kita. Gak usah banyak teori-teori yang lain. Cukup. Nah, kalau Tuhan bikin ini, saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan semua untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 ayat yang paling keren yang selalu kita bilang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Betul. Tetapi catatannya, bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu kadang mendatangkan tadi buruk atau mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang buruk pun akan diubah menjadi yang baik bagi kita. Kan begitu. Wow, ini menarik. Dan nampaknya di pasal terakhir, pasal 42 Ayub itu, dan ternyata kehidupan Ayub menjadi happy ending karena dia mampu bertahan dan pulih. Ya, dipulihkan. Wow, ini menarik. Tapi kan untuk ke sana happy ending kan dia harus melewati cobaan yang begitu berat kan. Iya, betul. Makanya kalau orang mau happy ending itu ngalamin Tuhan sendiri, jangan kata orang. Betul. Maka Ayub bilang kan begitu. Dulu aku dengar orang. Jadi orang bersaksi orang aja. Si A itu bersaksi dia diberkati. Tapi kita sendiri nggak pernah ngalamin. Betul. Kita nggak pernah ngalamin. Atau kita nggak pingin ngalamin. Aduh, kita ngelihat orang happy endingnya aja, diberkatinya aja. Tetapi masa fase-fase penderitaannya kita nggak mau tahu. Atau kita, orang itu kok diberkati ya, orang itu kok sekarang dulu kere, dulu miskin, dulu gini-gini kok sekarang. Lalu lihatnya hanya diberkatinya, proses sulitnya itu dia nggak mau. Atau dia pingin ngelompatinya. Padahal justru disitulah Ayub bilang bahwa dari dulu, aku kenal engkau dari kata orang. Jadi mungkin kata pendetanya, dari kata penginjil. Kita kenal Tuhan itu dari kata pengkhotbah di YouTube itu. Tapi kita nggak pernah ngalamin sendiri. Betul. Tapi sekarang Ayub bilang, aku ngalamin sendiri. Nah, sekarang kalau mau menang mengatasi persoalan hidup, alamin sendiri kuasa Tuhan dalam hidupmu. Boleh minta pendeta berdoa, boleh semua. Tetapi itu hanya eksternal. Kekuatan dari luar. Tetapi dari dalammu harus engkau bangun keyakinan bahwa aku harus ngalamin ini. Supaya aku punya pengalaman dengan Tuhanku. Kalau kamu sakit, kan gitu. Tuhan berjanji dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Iya kan, Co? Iya, betul. Kita harus sakit dulu. Pernah sakit dulu, baru akan tahu Allah itu yang menyembuhkan ketika kita berdoa. Atau Allah yang Maha mencukupi, ya kita harus kurang dulu, baru kita akan mendapatkan kesempatan di mana Allah memenuhi kebutuhan kita itu. Tetapi kalau kita nggak pernah mengalami kurang, terus bagaimana kita mendapatkan kesaksian bahwa Allah itu memenuhi kebutuhanku? Atau kita nggak akan bisa pernah bersaksi bahwa Tuhan itu Jehovah Rafa. Kalau kita nggak pernah mengalami sakit dulu, lalu Tuhan menolong menyembuhkan kita lewat berbagai cara. Lewat tangan para dokter, lewat tangan hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Nah, begitu seterusnya. Begitu, Co. Ini menarik. Karena gini, Om. Salah satu concernku adalah, dulu semester 2 tuh aku sempet nggak pernah mau ke gereja karena pelajaran filsafat gitu kan. Aku berpikir kayak, kayaknya Tuhan nih nggak ada deh waktu belajar filsafat kan, karena masa iya sih. Tapi ternyata pas semester 3 belajar soal teologi sistematika atau kita sebut sekarang teologi konstruktif seperti itu, Tuhan tuh hadir melalui pengalaman dan kita tuh nggak sadar bahwa itu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang kemudian di luar logika kita dan kita berusaha untuk menggapai itu dan nggak bisa, dan itulah Tuhan sebenarnya. Itu menarik sekali. Ya itu betul. Makanya gini, coba Pak Om itu lupa kapan Om tulis status di Instagram atau apa, bahwa gini, kalau nanti kita sudah tidak mampu lagi, tidak selalu semua hal dalam kehidupan iman Kristen itu harus dimengerti. Betul. Ketika kita sudah nggak bisa mampu lagi untuk mengerti, disitulah kita cukup berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena memang kadang Tuhan itu melintasi semuanya.
melintasi apapun, kemampuan kita berpikir semua hal. Kita nggak cukup mampu memikirkan tentang Allah karena otak kita terbatas. Nah, disitulah kita cukup bilang begini, ya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan baik. Ini menarik, Om. Iya, Om. Kadang-kadang kita tuh lupa dengan pengalaman-pengalaman bahwa Tuhan sudah menolong gitu. Kita lupa. Iya. Gitu. Om, terima kasih banyak nih, Om. Wah, gila, 1 jam lebih kita ngobrol nih. Sama-sama. Nanti aku akan upload videonya mungkin hari ini kali ya, dan kemudian aku akan share ke Om. Thank you. Siap. Thank you, Om. Aku akan meeting. Bye-bye, Om. Thank you. Iya, Tuhan berkati, Jo. Siap-siap.